Rebecca Putri ya, dan dia ini adalah Putri Pariwisata Kota Palangkaraya di tahun 2022. Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Rebecca. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabar Kak Rebecca? Puji Tuhan luar biasa baik. Oke. Kakaknya gimana? Baik juga ya. Kak Rebecca ini lagi sibuk apa nih Kak? Tadi tuh baru ada kegiatan gitu sama tempat kerja gitu. Jadi tadi lumayan ngebut-ngebut ke rumah. Oke. Jadi sebelumnya Kak Beka, Roy pengen ngucapin terima kasih banget nih udah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Bagaimana nih Kak perasaannya ketika terpilih menjadi Duta Pariwisata Kota Palangkaraya Kak? Jujur gak nyangka, campur aduk pastinya perasaannya. Okay. Ada fakta sedikit, waktu aku dinobatkan jadi Putri Pariwisata itu aku di panggung nangis waktu mahkota ada di kepala. Oh, iya? Karena kayak gak nyangka jadi Putri Pariwisata gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak, sebelum mengikuti kontes Duta Pariwisata Kota Palangkaraya tahun 2022, prestasi Kak Beka ini yang lainnya ada apa aja sih Kak? Kalau prestasi di luar non-akademik, jujur baru pertama kali di Putri Pariwisata ini. Okay. Kalau sebelumnya, sebelum ke Putri Pariwisata, itu aku lebih banyak ke bidang akademik. Jadi pernah tahun 2021 nulis jurnal, dan puji Tuhan jurnal itu masuk ke jurnal internasional gitu, dan itu diperiksa langsung oleh dosen dari University of Malaya. Oke, jadi emang suka nulis atau bagaimana nih Kak? Lebih senang kayak suka belajar sih sebenarnya orangnya, suka mencoba hal baru. Oke. Jadi inilah pertama kali juga Kak Beka ini mengikuti duta yang ada di Palangkaraya, yaitu Duta Pariwisata itu tadi ya Kak ya? Nah, betul sekali, pertama kali. Nah Kak, orang-orang nih mungkin ada yang nggak tahu nih Kak, Putri Pariwisata Kota Palangkaraya ini apa sih sebenarnya? Mungkin Kak Beka ini bisa ngasih tahu untuk teman-teman yang lain, Putri Pariwisata ini apa dan perannya itu apa nanti ke depannya Kak? Oke, Putri Pariwisata itu apa dan ngapain gitu ya? Banyak banget kegiatan kita pastinya. Yang pertama, kita pastinya menjadi representatif untuk pariwisata gitu kan di Kota Palangkaraya, dan juga kita juga harus bisa menjadi seseorang yang mempromosikan budaya, mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya. Selain itu juga banyak juga tugas-tugas yang diberikan seperti mendampingi tamu undangan dari luar kota dan lain sebagainya. Dan kita juga banyak kegiatan dan program untuk ya berhubungan dengan pariwisata seperti itu. Oke, jadi kita Putri dan Putra Pariwisata ini mungkin memaparkan ya pariwisata yang Palangkaraya itu apa-apa aja gitu ya Kak ya? Betul banget, betul. Oke, kalau Roy boleh tanya nih Kak, apa sih Kak pariwisata yang mungkin terkenal di Palangkaraya? Mungkin ada teman-teman dari luar pengen ke Palangkaraya, Kak Beka jawabnya apa nih? Oke, kita punya banyak banget pariwisata, objek pariwisata yang baik dan pastinya bagus untuk dikunjungi di Kota Palangkaraya. Tapi kalau bicara unggulan, kita punya Dermaga Kereng Bangkirai atau kawasan wisata Sungai Air Hitam gitu. Kenapa? Ada apa di Kereng Bangkirai di Kak? Roy sok-sok nggak tahu aja ya Kak. Oke, pastinya keunikan dari air hitamnya itu ya Kak. Kita kan punya air hitam, dan itu menurut aku juga nggak ada kayaknya di daerah lain seperti itu, cuma ada di Kota Palangkaraya aja, Kalimantan Tengah, air hitam. Dari keunikan itu seperti itu. Oke, jadi di Kereng Bangkirai itu adalah salah satu pariwisata yang terkenal mungkin di Kota Palangkaraya yang mungkin ya itu jarang ada di Indonesia. Salah satunya di Palangkaraya ini menjadi daya tarik kita juga ya Kak ya, dari orang luar yang mungkin ingin berlibur ke Palangkaraya itu bisa mengunjungi Kereng Bangkirai begitu ya Kak ya. Gimana nih Kak waktu seleksi itu kemarin Putri Pariwisatanya nih Kak? Bisa diceritakan bagaimana keseruannya ketika mengikuti seleksi waktu itu Kak? Seru banget, campur aduk, pastinya seru, senang gitu kan. Capek juga iya gitu, karena jujur sekali aku persiapannya mepet banget. Aku daftar Putra Putri Pariwisata itu di hari terakhir. Jadi sudah mau tutup, aku baru daftar gitu. Dan juga buta sama sekali tentang ini gimana ya kalau lomba seperti itu gimana ya. Jadi benar-benar nanya gitu teman-teman yang pernah ikut lomba-lomba kayak Putra Putri Pariwisata, jadi gitu. Dan ya mepet sih Kak. Dari pagi sampai
seperti itu persiapannya. Kenapa Tapi seru. kenapa jadi mepet Kak? Apakah Kak BK ini mungkin nggak ada minat sebelumnya ikut Putri Pariwisata ini, atau mungkin ada yang ngasut mungkin sebelumnya? Oke, kalau minat ada, cuma karena dulu aku kuliahnya bukan di Palangkaraya, jadi nggak ada waktu seperti itu kan yang pas untuk ikut ajang seperti ini. Oke. Jadi dulu waktu kuliah memikirkan gini, oh ntar dihitung dulu nih lulus kuliahnya kapan, jadi pas sudah lulus baru daftar Putra Putri Pariwisata. Nah pas sudah lulus Putra Putri Pariwisata buka pendaftaran, masih mikir lagi nih, ikut nggak ya. Akhirnya tuh ketemu teman waktu sempat tinggal di Jakarta waktu itu, ketemu teman. Sharing-sharing, terus dia suruh, ayo coba ikut Putra Putri Pariwisata. Itu jadi kepikiran gitu sampai pulang ke rumah gitu. Akhirnya kemarin oke, harus daftar kapan lagi gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu Kak BK ini asli orang mana nih Kak? Asli orang Palangkaraya. Oke, tapi kuliahnya bukan di Palangkaraya gitu ya? Iya. Oke. Kemarin kuliah di Jogja. Oke, jurusan apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Pariwisata. Oh, kayak sejalur gitu ya Kak? Sejalur ya. Oke. KBK, apa nih yang mungkin paling berkesan bagi KBK ketika mengikuti seleksi Putri Pariwisata tahun 2022 ini Kak? Yang paling berkesan, semuanya berkesan sih karena hal baru ya gitu. Di luar memang sebelumnya aku sudah belajar tentang pariwisata gitu kan, memang kuliahnya pariwisata, tapi di luar itu seperti kayak pertama kali belajar catwalk, pertama kali bagaimana memperagakan baju desainer, terus juga pertama kali juga menggunakan baju adat gitu kan, tampil di depan banyak orang seperti itu berkesan sekali sih, hal-hal kecil seperti itu. Dan pastinya juga ketemu teman-teman baru dari berbagai macam background dan seru-seru pastinya gitu. Dapat kenalan-kenalan. Sepengetahuan Roy, itu kalau mengikuti duta-dutaan seperti itu ada unjuk bakat. Kalau Kak BK sendiri kemarin unjuk bakatnya apa nih Kak? Kalau ini di kota apa yang tingkat provinsi? Kalau di kota apa, tingkat provinsi apa nih Kak? Oke, kalau yang di tingkat kota kemarin aku nyanyi sambil main gitar seperti itu, sama ada baca puisi lah sedikit. Apa nih yang mungkin menjadi kesusahan dalam mengikuti Putri Pariwisata nih Kak? Kesusahan ya? Kan nggak mungkin kan mulus-mulus aja, pasti ada susahnya dong. Iya pastinya tuh dibilang susah enggak juga sih kayak gitu, tapi karena namanya kita sudah menjadi Putra Putri Pariwisata, khususnya saya Putri Pariwisata seperti itu, pastinya kita harus bisa lebih lagi nih mempelajari apa sih potensi pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya, apa aja sih yang kita punya gitu kan untuk bisa dijual ke masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal tapi juga yang tingkat nasional, domestik dan juga internasional seperti itu. Lebih banyak belajar lagi sih Kak seperti itu. Oke, jadi susahnya itu lebih banyak pelajaran yang harus KBK pelajari ya terkait Kota Palangkaraya ini sendiri ya Kak ya? Ya seperti itu. Oke, kalau KBK sendiri ngerasa terbebani nggak sih sama titel Putri Pariwisata 2022 Kak? Terbebani tidak sih sebenarnya. Boleh diceritain nggak sih Kak BK ini kan kuliah di pariwisata. Nah Kak BK sendiri ketika kuliah itu belajarnya itu tentang apa-apa aja sih Kak? Mungkin bisa di-share sama teman-teman yang lainnya juga. Oke, jadi gini, banyak orang berpikir kalau kuliah pariwisata tuh belajar pariwisata doang kayaknya. Nah, tapi sebenarnya pariwisata itu tuh luas dan mencakup semuanya gitu. Nah, namanya juga kan kita kalau dalam pariwisata ini kita juga ada namanya hospitality. Jadi itu keramahan melayani orang lain seperti itu. Jadi dalam pariwisata itu kita nggak cuma belajar bagaimana kita menganalisis atau mengelola suatu objek wisata, tapi juga kita bagaimana kita mempelajari hukum pariwisata, kita mempelajari manajemennya, kita mempelajari bisnis pariwisata itu seperti apa. Kita juga belajar berbagai macam bahasa. Jadi luas lah cakupan pembelajarannya seperti itu. Oke, berarti itu diajarin jadi tour guide juga ya Kak ya? Iya, ada juga diajarin jadi tour guide, jadi guru juga diajarin, jadi pengajar, tenaga pengajar gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin Kak BK nih ada nggak sih target
ke depan yang pengen dicapai selain Duta Pariwisata 2022? Mungkin ada pengen ikut duta apa lagi? Kalau target kedepannya pastinya masih dalam dunia cangkupan pariwisata. Jadi ada rencana mau melanjutkan pendidikan, ngambil jurusan pariwisata juga. Seperti itu. Biar gini, ngambil S2 atau bagaimana nih Kak? seperti itu. Ada nggak sih Kak pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang ingin produktif juga sama KBK? Tadi kan habis setelah kuliah terus ikut-ikut duta-dutaan gini, ada nggak sih pesan untuk teman-teman semua yang ingin lebih produktif seperti KBK? Oke, buat teman-teman semua yang jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Meskipun kayak kita berpikir, oh ini gimana ya, ntar gimana ya, coba aja dulu. Jalani, pasti nanti kita dapat kok feel-nya gitu dari sesuatu hal yang kita ikuti. Oke, tapi kan tidak semua orang nih Kak punya keberanian untuk mencoba hal yang baru. Mungkin ada orang yang nggak percaya diri. Mungkin KBK ada tips kah untuk kita lebih percaya diri nih? Apalagi kalau kita disuruh ngomong di depan orang banyak terus nggak percaya diri. Ada nggak sih Kak tips-tips dari KBK? Aku jujur sebenarnya juga bukan orang yang percaya diri banget gitu ya Kak. Cuman segala sesuatu hal tuh pasti muncul dari dalam diri sendiri ya. Jadi kalau aku pribadi, aku harus bisa, aku punya tujuan gitu. Setiap aku mengikuti kegiatan, aku punya tujuan. Nah, bagaimana aku mencapai sebuah tujuan itu? Kalau misalnya aku cuma duduk diam, duduk manis, orang nggak bakal tahu kita gitu. Jadi kita harus nunjukin nih siapa nih diri kita, apa nih potensi dalam diri kita. Jangan disembunyikan gitu supaya orang ngelihat kita seperti itu. Oke, jadi jangan sembunyikan potensi yang ada dalam diri kita. Kita tunjukin aja ya Kak ya. Biar jelek tapi kan untuk kedepannya kita bisa berprospek menjadi lebih baik lagi begitu. Oke. Oke, KBK, Rob pengen ngucapin terima kasih banget nih udah meluangkan waktunya di sore hari ini di tengah kesibukannya. Next ada project apa lagi nih Kak? Kedepannya sih ini dalam waktu dekat ada rencana mau keluar kota, pariwisata juga dalam hubungan pariwisata seperti itu. Terus ya itu tadi mau lanjut pendidikan S2 dan pastinya juga nanti di sosial media itu aku rencananya pengen lebih banyak mengedukasi seputar pariwisata seperti itu. Oke, terima kasih buat KBK ya yang sudah gabung di si sore hari ini. Semoga KBK sukses selalu untuk kedepannya. Terima kasih banyak Kak dan sehat selalu KBK. Bye bye, dadah. Alright.